Baik, kita bahas tombol yang crop ya. Fungsi crop ini agak berbeda. Coba buat lingkaran ya, agak besar sedikit mungkin buat lingkaran, lalu pastikan warna fillnya none atau klik sini. Setelah itu coba buat beberapa objek lainnya ya, bebas saja, boleh lingkaran, boleh kotak ya, atau apapun, lalu beri warna di sini saja lebih cepat ya, seperti itu. Lalu saya copy ya beberapa objek lagi itu misalkan ya. Nah, katakanlah seperti itu ya. Oke, ada objek yang bersinggungan, ada objek yang berada di dalam mungkin gitu ya. Ya, nah kita perhatikan di sini. Pastikan objek yang ini memotong, ingin dipakai untuk memotong objek berada di atas. Jadi seleksi objek yang ingin membatasinya, klik kanan, lalu pilih arrange, lalu pilih bring to front. Ini akan memindahkan objek ke posisi paling atas pada panel layers. Ya, secara visual dia akan terlihat terlebih dahulu ya, kalau di bring to front. Setelah itu select seluruh objek seperti ini. Klik tombol crop. Ya, akan terpotong. Klik kanan. Ini semua objek yang sudah di kita Pathfinders, dia akan di group. Ya, ingin memisahkannya, tinggal klik kanan lalu pilihan grup. Sudah terpotong objeknya. Nah, itu fungsi crop ya, seperti itu. Ya, lalu yang terakhir adalah outline. Saya nggak perlu buat objek baru lagi. Saya kembalikan saja ke kondisi awal seperti ini. Select seluruh objek. Ya, ini tombol terakhir di panel Pathfinders ya. Di sini ada outline. Ini crop tadi di outline. Dia akan mengubahnya menjadi outline. Lalu ini sudah dipisahkan objeknya ya. Kita klik kanan, ungroup. Objek ini akan terpotong dan dia menyisakan outline dengan warna fill tadi. Warna fillnya akan berpindah ke warna stroke dan akan kondisi terpotong. Hanya butuh eksplorasi dan latihan terus ya. Kapan kita menggunakan tools ini ya. Ya, jadi tidak ada cara lain selain practice ya. Lalu yang terakhir adalah minus spec. Ini minus spec. Dia akan memotong ya. Fungsinya mirip dengan ini ya. Exclude. Baik, kita akan bahas cara menggabung objek sekaligus kita mempraktekkan beberapa materi yang sudah kita pelajari di awal tadi, yaitu ada scale, ada reflect, ada rotate dan seterusnya, sekaligus tambahan lagi untuk menggabung objek tapi tidak menggunakan panel Pathfinder tapi menggunakan shape builder tool. Nah, ini menarik ya. Shape builder tool lebih simple tapi memang kebutuhannya memang hanya untuk objek yang tidak terlalu rumit ya. Baik, kita akan coba membuat objek simple ini. Ada pot bunga dan ada beberapa daun misalkan ya. Kita coba buat create from scratch atau mulai lagi dari awal banget ya. Buat rectangle tool misalkan ya, kita buat bagian atas. Setelah itu kita buat lagi kotak di sisi bawah gitu ya. Oke, setelah itu kita buat lagi batang pohonnya gitu ya. Nah, ini objek ini masih belum rata. Kita coba ratakan menggunakan panel align ya. Kita buat rata tengah ya, seperti itu ya. Baik, kita akan coba buat lebih kecil sedikit sisi tengah, sisi bawah dari bagian pot. Pilih direct selection. Setelah itu select titik ini, lalu tekan panah pada keyboard ya beberapa kali, katakanlah 5 kali ke kanan. Saya select anchor point yang sebelah kanan, lalu tekan
panah kiri 5 kali. Katakanlah seperti itu ya. Kita gunakan teknik yang paling sederhana. Setelah itu kita akan coba buat bayangan dari pot ini ya. Kita copy saja dari objek ini. Gunakan Alt drag seperti itu ya. Lalu letakkan di sisi bawah. Setelah itu coba perkecil sedikit. Nah, kali ini kita akan coba, saya coba zoom sedikit ya. Kita akan buang sisi luar sini. Ya, kita bisa menggunakan Pathfinder, tapi saya gunakan kali ini Shape Builder. Ini hal baru ya. Saya akan jelaskan. Seleksi kedua objek ini, kedua objek yang ingin dipotong dan ingin memotong seperti itu. Setelah itu pilih Shape Builder tool. Ini ya, Shape Builder. Oke, by default dia kalau klik drag gini menggabungnya. Nah, saya undo ya. Kalau klik geser ini akan menggabung ya, yang objek yang terseleksi. Tapi kalau ingin membuangnya, tahan tombol Alt. Wow, simple ya, tapi cepat sekali ya cara itu ya. Ya, kita lanjutkan lagi Shape Builder tool ya, sangat simple. Kita coba buat lagi contoh menggunakan Shape Builder. Untuk membuat daun ini saya cukup menggunakan 2 lingkaran ya, 2 lingkaran seperti ini. Lalu saya copy lingkaran ini ya, copy ke kanan menggunakan Alt drag. Nah, seperti itu ya. Lalu seleksi kedua objek ini. Kita bisa saja menggunakan panel Pathfinder, tapi juga kita bisa gunakan Shape Builder. By default dia kalau klik geser akan menggabung. Itu fungsi Pathfinder, Shape Builder. Untuk mengurangi tahan tombol Alt. Jadi menggabung klik geser saja tanpa menahan tombol apapun. Saya undo. Untuk menguranginya tahan tombol Alt, klik. Just like that. Seperti itu ya. Setelah itu letakkan di tengah sini, karena ini sudah ada guidance, sudah nggak perlu pakai alignment lagi. Lalu saya copy. Ini untuk objek yang daun sisi kanan dan kiri. Ya, saya rotate seperti itu ya. Saya bebas saja merotate-nya, tidak menggunakan ukuran yang pasti. Ya, seperti itu misalkan. Lalu saya tinggal reflect saja. Ya, ini kita review materi yang tadi ya. Seleksi objek ini, saya akan mereflect objek dari tengah sini. Ya, jadi bukan klik 2 kali, tapi cukup pilih reflect tool. Setelah itu arahkan ke sisi di mana kita akan membaliknya. Lalu tahan tombol Alt. Oke, pilih vertical. Klik preview, oke. Konfirmasi dulu ya, setelah itu klik copy. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan mengenai Pathfinder dan Shape Builder tool. Dan video kali ini menjadi penutup dari topik membuat objek sederhana dan pengaturannya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Sampai jumpa.